Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya pertama-tama berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya, juga buat semua hamba Tuhan yang tempat ini ya, buat gembala yang ada di tempat ini yang mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Saudara ya, seperti yang kita lihat ada pohon terang di sini ya. Desember kita merayakan Natal, yaitu kelahiran Kristus ke dalam dunia. Saya lupa memperkenalkan, nama saya Debbie Basjir. Sudah pada kenal? Atau ada yang belum kenal? Tolong subscribe channel YouTube saya Debbie Basjir TV gitu ya. Iya, bulan Desember kita memperingati Natal. Kalau saya memperingati ulang tahun saya juga saudara ya. Dan saudara, dikatakan bahwa ya Natal ya itu adalah sebuah peristiwa yang sangat berharga dan ya diperingati semua orang Kristen di seluruh dunia. Tetapi saya rindu biarlah Natal itu bukan hanya sekedar peringatan bagi kita yang tanpa arti apa-apa. Ya, cuma hanya dengan menghias rumah atau apapun. Ya, tapi saya rindu saudara, kita semua mengerti apa arti Natal yang sejati bagi setiap kita orang percaya. Hari ini langsung saja ya, firman Tuhan saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Ya, Injil Yohanes pasal yang pertama, kalau kita lihat judul perikopnya di sana dikatakan adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya, firman yang telah menjadi manusia. Yesus Kristus itu adalah firman. Ya, dia adalah kalimatullah atau firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Ayat yang pertama berkata di sana, Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Saudara, segala sesuatu di dunia ini dijadikan oleh apa? Firman. Allah berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Dengan firman dia menciptakan segala sesuatu. Jadilah cakrawala, maka jadilah cakrawala. Ya, jadilah air, maka jadilah air. Semua diciptakan Tuhan hanya dengan berfirman. Apa yang selalu menguatkan saya ketika saya menghadapi pergumulan atau tantangan dalam hidup saya? Saya sangat percaya saudara, kalau Tuhan saja bisa menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada hanya dengan berfirman, bukankah dia juga Allah yang sanggup dan turut bekerja menyelesaikan setiap persoalan di hidup kita hanya dengan berfirman? Ketika Tuhan berfirman, maka jadilah, itu akan terjadi. Saya punya seorang teman, dia juga pelayanan di Singapura saudara. Ya, Pastor Yudit Halim, bagaimana kesaksiannya ketika suaminya divonis kena kanker otak, kanker otak itu stadium akhir. Dan itu adalah kasus kanker otak yang pertama di Singapura. Ya, jenis kankernya itu baru satu orang dan itu suaminya di Singapura. Di Amerika juga hanya beberapa orang. Itu adalah jenis kanker yang sangat langka. Ketika dokter periksa, dokter berkata tidak ada harapan. Karena kanker ini kanker yang sangat ganas dan langka dan untuk pertama kalinya terjadi. Dokter berkata ini sudah stadium akhir. Operasi bukanlah untuk kesembuhan, ya, tetapi hanya bisa mempertahankan hidup beberapa saat. Lalu akhirnya setelah melalui pemeriksaan panjang didatangkan profesor dari Amerika ke Singapura. Sampai kasusnya itu masuk di semua surat kabar yang ada di Singapura. Ketika dokter mengoperasi kepalanya dibuka saudara, dokter menelpon dia dan berkata, apakah kami harus melanjutkan operasi ini? Karena ternyata ketika kami buka, kansernya itu sudah menyebar ke semua otak. Sampai ke syaraf pendengaran, syaraf penglihatan, syaraf perasa. Dan sumber utama kanser itu ada di batang otak. Kami tidak bisa mengapa-apakan.
Karena kalau kami sentuh yang ada di batang otak itu, dia pasti mati. Kalau ibu setuju kami akan operasi, tapi mungkin yang pertama dia akan hidup 6 bulan saja. Yang kedua, ketika dia sembuh nanti dia nggak bisa bicara, dia nggak bisa melihat, dan dia nggak bisa mendengar. Karena kanker itu sudah menyebar. Dia hanya menjawab, dokter, lakukan apa yang terbaik bagimu. Karena saya pun sudah menyerah dan memang ya hanya Tuhan yang sanggup bekerja. Akhirnya dokter melanjutkan operasi dengan kata dokter, ya yang induknya kanker itu kami tidak bisa sentuh karena dia berada di batang otak. Selesai operasi, dokter berkata 6 bulan paling lama dia bertahan hidup. Lalu suaminya berkata, karena waktu hidupku tinggal 6 bulan, aku akan menghabiskannya untuk melayani Tuhan. Kita akan pergi ke seluruh penjuru dunia, kasih makan anak-anak miskin, orang-orang terlantar. Ya, kita lakukan itu selama Tuhan masih beri saya waktu 6 bulan. Ketika dia keluar dari rumah sakit selesai operasi, dia tetap bisa melihat, dia tetap bisa bicara, dia tetap bisa mendengar. Tidak ada yang berubah sama sekali. Semua baik. Dan akhirnya dia mulai melakukan pelayanan tanpa terasa 6 bulan lewat, 1 tahun. Tapi dia masih terus kesakitan yang begitu sangat. Bahkan dia bilang setiap kali dia sikat gigi, kumur-kumur dia buang ya airnya yang keluar gumpalan-gumpalan darah. Satu kali ketika mereka sedang pelayanan di Afrika, dia kesakitan yang luar biasa, mulai intens, dia punya jarak kesakitan anfal-anfal. Lalu akhirnya kembali ke Singapura, check up ke dokter lagi, dokter bilang ini sudah puncak. Bersyukur tidak mati 6 bulan, masih Tuhan beri kesempatan hidup. Tapi bagaimana, apakah akan dioperasi lagi? Kita akan lihat sampai di mana, karena itu juga merupakan satu ya pembelajaran. Profesor dari Amerika juga datang karena kanker yang pertama di Singapura. Lalu Yudit berunding dengan suaminya dan mereka setuju untuk operasi yang kedua. Ketika dokter membuka, dokter bilang siapkan peti mati. Karena kanker itu sudah menyebar dengan cepat dan tidak bisa buat apa-apa, tapi kami akan berusaha mengambil yang bisa diambil. Tapi kayaknya kali ini kamu siapkan peti mati. Dia sudah telepon, peti mati, peralatan kematian, rumah duka sudah ditelepon. Waktu suaminya keluar dari ruang operasi masuk ke ruang perawatan di ICU, ketika dia sedang menjaga suaminya tidur di satu sofa, tiba-tiba dia mendengar suaminya bangun di tengah malam dan dia bergetar di tempat tidurnya, dia duduk di tempat tidur, dia teriak, Jesus here, Jesus here, sambil berteriak-teriak. Lalu istrinya kaget bangun, dia spontan langsung dia lari, saudara, mau melihat apa yang terjadi dengan suaminya di ranjang. Ketika dia mendekati beberapa meter dari ranjang itu, hadirat Tuhan begitu kuat. Dia tidak bisa melanjutkan langkahnya, dia tersungkur lalu mukanya menyembah sampai ke tanah. Dia bilang, hadirat Tuhan begitu kudus, saya bahkan tidak bisa menembusi atmosfer hadirat Allah itu, saking kudusnya. Itu yang memang Tuhan bilang, ketika dalam hadirat orang itu tersungkur menyembah, itu yang satu saat akan terjadi. Ya, semua mata akan memandang dan semua lutut akan bertelut mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Dia berlari ketika kena hadirat Tuhan, dia tersungkur. Dia lihat suaminya tetap teriak, Jesus here, Jesus here. Setelah beberapa saat suaminya tertidur lagi, dia berkata mungkin dia mimpi. Lalu istrinya kembali ke sofa, saudara, dia duduk di sana. Dia kaget, tiba-tiba jam 5 pagi alarm rumah sakit berbunyi. Suster teriak, pasien hilang, pasien hilang. Istrinya pikir, suami saya rapture. Mungkin tadi malam dia mengalami pengangkatan, dia hilang, diangkat Tuhan ke sorga. Tiba-tiba saat semua panik, alarm berbunyi, suaminya keluar dari kamar mandi sambil bernyanyi, dia habis mandi. Suster berkata, kamu gila. Nggak ada orang habis operasi otak besar lalu dia bangun dan dia pergi ke kamar mandi sendiri. Itu sangat berbahaya, kamu gila, kembali ke tempat tidurmu. Dia berkata,
Yesus datang dan dia berfirman kepadaku, kamu sudah sembuh. Tapi itu tidak mungkin. Tidak ada yang seperti itu, kamu kembali ke tempat tidur. Dipanggil dokter yang profesor itu kembali periksa, dan semua geleng-geleng kepala dan berkata, ini mujizat. Puluhan tahun sampai hari ini suaminya masih hidup dan mereka melayani Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Hanya semudah dia berfirman. Saudara, firman itu menjadi manusia. Dikatakan di sana pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Yesus adalah pencipta, Dia adalah firman. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Kristus ada kehidupan, dan kehidupannya itulah yang menjadi terang bagi manusia. Kita tahu bersama manusia jatuh ke dalam dosa sehingga mereka terpisah dari Tuhan. Manusia terpisah dari Allah, dan sesuatu yang paling menyakitkan dan paling malang bagi seorang manusia adalah bukan waktu dia miskin, ketika hidupnya terpisah dari Allah. Ketika hidupnya terpisah dari Allah, itu adalah satu keadaan yang paling malang bagi seorang manusia waktu engkau tidak memiliki hubungan lagi dengan Tuhan. Sekaya apapun seseorang, waktu dia kehilangan hubungan dengan Tuhan, maka tidak ada arti apa-apanya kekayaan itu. Dan Tuhan tahu itu adalah kemalangan terbesar bagi manusia ketika mereka terpisah dari Allah. Kita tahu bersama dengan usaha bagaimana Tuhan mengangkat ya nabi-nabi untuk menyatakan hukum-hukumnya kepada manusia. Tapi nabi-nabinya dibunuh, nabi-nabinya disiksa sehingga manusia terus berbuat kebejatan, dosa dan dosa. Di dalam perjanjian lama kita tahu bersama bangsa Israel, setiap kali mereka melakukan dosa, maka Tuhan melakukan sebuah hukum atau peraturan. Mereka harus menyembelih darah kambing, domba, jantan, ya, untuk menghapus dosa itu. Setiap kali mereka berbuat dosa, mereka harus menyembelih darah yang harus menghapuskan dosa. Dan begitu manusia itu berbuat dosa, sangat sudah tidak bisa lagi terampuni. Tidak ada lagi satu darah korban apapun yang bisa mengampuni dosa manusia. Dan Allah sendiri yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dia turun ke dalam dunia dalam rupa manusia, sehingga darahnya yang tercurah. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Dialah korban yang termulia. Dulu ketika saya belum jadi orang percaya kepada Yesus, saya berpikir orang Kristen itu bodoh. Kenapa dia percaya pada Tuhan yang mati? Masa Tuhan mati? Setelah saya membaca Alkitab, saya baru tahu Yesus memang datang untuk mati. Karena kalau dia tidak mati, maka binasa seluruh dunia. Dan firman ini berkata, saudara, di dalam Dia itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ketika manusia berbuat dosa, ya, kita terbuang dari hadapan Allah, kita ada dalam dunia, dan iblis sudah lebih ada dulu di dalam dunia ini. Dia membangun sebuah kerajaan, kerajaan setan. Dan Yesus melihat bagaimana terkutuknya hidup manusia itu ketika mengikuti keinginannya, keinginan setan. Tuhan datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah. Karena itu Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Dia berkata, bertobatlah, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Kristus digambarkan sebagai kedatangan kerajaan Allah. Yesus datang untuk memberi kuasa kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Dikatakan di sana terang itu bercahaya, ayat yang kelima, di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Selama ini manusia hidup dalam kegelapan, ada dalam cengkeraman iblis, dibawa kerajaan setan. Tetapi Tuhan datang menawarkan
satu terang yang akan membawa hidup manusia itu dibebaskan. Karena itu saudara, dikatakan kalau kita lihat ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita diberi kuasa. Karena itu setiap kita yang percaya pada Dia, kita nggak lagi jatuh bangun di dalam dosa. Ya, orang yang sungguh-sungguh ada dalam terang Kristus, mereka hidup dalam kerajaan Allah, mereka tidak jatuh bangun terus di dalam dosa. Ya, terikat dengan dosa dan berkata, saya itu sudah mau berhenti Bu dari perselingkuhan ini, tapi saya nggak bisa, saya terus jatuh di dalamnya. Saya terikat dengan banyak dosa Bu, saya ini kepahitan Bu, tapi saya nggak pernah mampu untuk keluar, saya nggak bisa mengampuni. Saudara, Yesus sudah datang, Dia membawa terang yang adalah kehidupan itu. Dan Alkitab berkata, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Mari buka hatimu hari ini, jangan jadi Kristen saja. Tidak cukup orang hanya beragama Kristen. Tidak cukup engkau menerima warisan agama dari orang tuamu. Karena kekristenan itu lebih daripada sebuah agama. Kekristenan adalah sebuah pengalaman pribadi kita berjumpa dengan Tuhan. Dan Dia mengubahkan hidup kita. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, itu pasti terjadi perubahan dalam hidupnya. Kita gak bisa sebut kita anak Allah kalau kita masih terus ada dalam kegelapan. Ya, kita harus sungguh-sungguh berjuang. Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik, kata Tuhan. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau iman kita hanya sampai dipercaya kepada Yesus, maaf, setan juga percaya akan hal itu. Kalau iman kita hanya percaya, berarti kita satu level sama setan. Ya, apa yang membedakan anak Allah dan setan, saudara? Sama-sama percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, dan itu Yesus Kristus namanya. Sama-sama percaya. Tetapi yang membedakan adalah kita melakukan firman Tuhan. Kita melakukan kehendak Allah, dan setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman Tuhan. Jadi apa tandanya kita anak-anak Allah? Waktu kita menerima Yesus, hidup kita diubahkan. Kita hidup menuruti segala kebenarannya. Amin. Ya, itu yang benar, saudara, ya. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5. Dikatakan di sana, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. 1 Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu, bahwa Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat yang berikutnya, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kalau kita berkata bahwa kita ini anak Allah, aku percaya Yesus, aku ini sudah dimenangkan oleh Yesus, tetapi kita masih terus hidup dalam kegelapan, maka dikatakan kita berdusta. Sebab semua orang yang sudah menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Saya menerima Tuhan Yesus tahun 95. Ya, nama saya Debbie Basjir. Saya dulu bukan orang Kristen, tapi saya haji. Tuhan selamatkan saya. Ya, ketika saya terikat dengan banyak dosa, dan akhirnya saya menerima Yesus. Waktu itu saya mau bunuh diri tahun 95. Tapi Tuhan memilih saya. Makanya Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tahun 95.
Sejak saya menerima Yesus, saya mulai membaca firman Tuhan. Ketika saya membaca Alkitab, terutama di Perjanjian Baru, hidup saya mulai diubahkan. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Ketika kita rajin melakukan kebenaran, maka semua ikatan dosa itu terlepas. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Lalu saya mulai melakukan firman, hidup saya mulai berubah. Semuanya diubahkan Tuhan. Diubahkan dari cara berkata-kata saya, cara berpakaian, dari semua hal Tuhan ubahkan. Karena kita semakin hari semakin dibentuk menjadi serupa dengan Dia. Ketika pertama kali orang tua saya tahu saya jadi Kristen, papi saya panggil saya, dia bilang begini, oh ini penyebabnya, makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Dan semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus memang harusnya menjadi aneh. Dan pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Amin. Jangan menertawakan diri sendiri. Ya. Kenapa aneh? Dulu merokok, ketemu Yesus nggak merokok lagi. Dulu judi, ketemu Yesus nggak judi lagi. Dulu suka selingkuh, ketemu Yesus nggak selingkuh lagi. Dulu tiap hari marah-marah, ketemu Yesus tiap hari nyanyi-nyanyi. Dulu pelit luar biasa, ketemu Yesus jadi pemurah. Amin. Harusnya begitu, harusnya. Tapi pertanyaannya saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang masih hidup dengan dosa-dosanya. Tapi mereka berkata mereka Kristen. Tapi sesungguhnya Tuhan bilang, di sini dengan jelas dikatakan, jika kita berkata, kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Yesus, namun kita hidup dalam kegelapan, maka kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Berapa banyak orang Kristen masih hidup dengan sakit hati, nggak bisa mengampuni. Sakit hati dibawa-bawa saudara, kepahitan dibawa-bawa. Hidup ini sudah pahit, jangan lagi kau tambah dengan kepahitan. Minum kopi pahit, makan sayur daun pepaya, tambah pahit hidupmu. Amin. Jangan. Mari kita berjuang untuk buang semua hal yang tidak berkenan itu. Minta dimerdekakan oleh Tuhan. Satu kali saudara, saya pelayanan di sebuah retret, ada seorang ibu dibawa oleh para pendoa ke saya, Bu, doakan dia, Bu. Tapi saya melihat modelnya itu, saya nggak mau mendoakan saudara. Ya, ibu ini dibawa, dia lihat saya begini. Ya, lalu saya bilang ke pendoanya, saya itu mau mendoakan orang yang mau didoakan. Kalau orang yang tidak mau didoakan, buat apa kita doakan? Tapi saya melihat upayanya pendoa, dia bilang kasihan Bu, dia ini Bu terikat. Ya sudah, kita berdoa ya sekarang. Ibu buka hati, saya berdoa. Tiba-tiba dia menggelepar saudara. Ditahan sama para pendoa, 5 orang, 6 orang datang dalam nama Yesus, makin menggelepar dia. Ditengking dalam nama Yesus, makin menggelepar. Saya bilang sama pendoa, lepas, biarin dia menggelepar. Menggelepar sendiri, saya datang, saya bisikin satu kata di telinganya. Diam langsung. Pendoanya tanya, ibu ngomong apa? Saya bilang, mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget Bu, apa Bu? Tahu nggak saya ngomong apa di telinganya? Apa Bu? Stop Bu, jangan alay lebay. Langsung diam dia. Saya bilang sama pendoa, kamu itu harus bisa membedakan mana setan, mana alay. Lalu diam. Begitu kita lagi makan, ibu ini datang, saya bilang, Bu, ibu tadi yang didoakan, kenapa ibu begitu Bu? Iya Bu Dewi, saya ini kepahitan sama suami. Kenapa ibu kepahitan sama suami? Kami menikah Bu, tidak pernah saya bahagia Bu. Waktu saya hamil anak yang ketiga, tidak bahagia anaknya 3. Kalau bahagia berapa saudara? Pasti 12 itu, untung tidak bahagia loh saudara. Ya, tidak bahagia aja 3 anak ya, itulah saudara orang ya. Orang Indonesia itu begitu, bilang tidak bahagia tapi anak 12. Ya, saya bilang ibu tidak bahagia, kenapa hamil sampai 3 kali? Waktu saya hamil anak yang ketiga ibu, suami saya itu minta uang sama saya.
Mana uang? Mau kemana? Saya mau pergi sama perempuan, saya punya pacar di luar. Istrinya bilang, kamu itu tidak kasihan sama saya, kamu tuh gak takut Tuhan. Uangnya dirampas. Suaminya bilang, di dunia ini gak ada yang saya takuti, termasuk Tuhan, saya gak takut. Lalu dia pergi. Terus Bu, gak berapa lama saya dapat telepon, Bu, suami saya kecelakaan, Bu. Saya datang ke lokasi, Bu. Saya lihat, Bu, itu suami saya kepalanya pecah. Terus saya bilang, untung ya suami ibu masih selamat. Enggak, Bu, mati, Bu. Tunggu dulu, suami ibu udah mati? Iya. Dia bangkit lagi enggak? Enggak. Terus ini ibu tadi cerita sama saya, kepahitan ini sama siapa? Sama dia, Bu. Astagfirullah, subhanallah. Sampai sekarang ibu masih kepahitan sama suami ibu? Iya, Bu. Sudah mati? Berapa lama dia mati? Sudah 10 tahun yang lalu. Astaga, Tuhan Yesus. Dan ibu masih hidup kepahitan sama dia? Iya. Saya kalau ingat dia, saya bilang, terkutuk kau di neraka jahanam. Bu, justru ibu orang yang paling kasihan, sebab ibu hidup di neraka waktu ibu masih hidup. Ibu masih hidup sekarang tapi udah di neraka. Kenapa? Ngapain ibu kepahitan sama orang sudah mati? Ibu masih doakan begitu lagi dia. Ibu tahu nggak, ibu yang rugi. Kenapa Yesus mengajarkan kepada kita doakan orang yang menganiaya kamu? Itu bukan hanya untuk kebaikan orang itu. Yang pertama untuk kebaikan ibu. Karena dengan melepaskan pengampunan itu adalah obat racun kepahitan dalam hidup kita. Orang yang kepahitan itu menyakiti diri sendiri. Ya. Engkau yang minum racun tapi engkau harapkan orang lain yang mati, itu orang kepahitan. Tiap hari dia minum racun tapi dia berharap orang yang dia pahit itu yang sial, yang mati. No, saya bilang, ibu sedang bunuh diri loh, Bu. Dan engkau sedang di dalam neraka sekalipun engkau masih hidup di dunia, rugi. Makanya tampangnya aduh jengkelin banget. Lihat mukanya itu, kita lihat orang kepahitan tuh nggak ada enak-enaknya, saudara. Jarang tersenyum, cemberut. Ya, semua orang bikin apa-apa salah. Karena orang kepahitan tuh terluka. Ya, jadi orang mau sentuh apanya dia takut kena lukanya, saudara. Makanya orang ngomong A dia nangkapnya Z. Anda harus sadari kalau Anda tuh punya kepahitan, cepat-cepat minta untuk dilepaskan. Dan tidak cukup hanya pendoa mendoakan, saudara. Tapi engkau berdoa sendiri di rumah, setiap hari lepaskan pengampunan. Setiap hari perkatakan dalam nama Yesus. Saya pernah mengalami kepahitan. Satu hari 24 jam 34 kali iblis datang, bayangkan muka orang itu. Padahal cuma 24 jam kan, tapi bisa 50-60 kali iblis datang untuk kasih saya bayangan. Lihat orang ini sangat tidak pantas kan untuk diampuni. Tapi setiap kali iblis membawa mukanya ke saya lepaskan doa, Tuhan aku mengampuni dia dalam nama Yesus. Sehari 34 kali saya lepaskan pengampunan. Ya, sampai akhirnya saudara terus sehari ya tinggal 20, tinggal 30 kali, tinggal 60 kali saya lepaskan pengampunan dalam nama Yesus, aku mengampuni engkau. Sampai akhirnya iblis datang lagi membayangkan muka orang itu, saya sudah nggak marah, saya tersenyum dan saya berkata, terima kasih Tuhan. Sebab engkau mengizinkan dia datang di hidupku untuk aku belajar bagaimana mengampuni. Tuhan mengasihi kita, saudara. Karena itu mari kita taat pada firman. Mari kita ikuti setiap firman Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen tapi engkau tidak mau mengikuti firman. Hiduplah dalam kemerdekaan. Jangan jadikan Yesus itu hanya sebagai agama yang engkau miliki. Tapi ikutlah teladannya. Amin. Ya, jangan biarkan Natal tahun ini berlalu begitu saja tanpa ada perubahan hidup. Kita sedang ada di hari-hari yang terakhir. Masa-masa yang sukar akan datang. Bahkan prediksi-prediksi tentang tahun depan adalah tahun kegelapan. Tapi saya mau bilang satu hal, dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah. Ingat, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Dia tetap sama.
Dia tetap Tuhan, ya dan amin. Saya mengalami, saudara, di tengah masa pandemi Tuhan memberkati kami sekeluarga. Tadinya kami mau jual rumah di Jakarta, pulang ke Solo karena nggak tahu bertahan hidup seperti apa. Dunia ini ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Jangan berpikir bahwa apa yang ada padamu hari ini itu kekal. Jangan berpikir keadaanmu akan baik-baik seperti yang kau alami hari ini. No. Iya. Percayalah bahwa semua itu bisa berlalu, bisa hilang dalam sekejap. Bahkan pekerjaan yang kau miliki bisa tiba-tiba hilang dari hadapanmu. Karena itu taruhlah harapan dan imanmu kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Kami mau jual rumah dan pulang ke Solo ketika masa pandemi. Kami nggak tahu berapa tahun akan terjadi. Nggak ada jadwal, kami hidup benar-benar dari melayani Tuhan. Tapi hanya seperti membalikan telapak tangan, Tuhan mengubahkan segalanya. Yang tadinya kami mau jual rumah nggak jadi, saya malah beli rumah lagi, saya malah bangun studio di Jakarta di tengah masa pandemi. Dan bukan hanya itu, kami bisa bangun puluhan gereja di desa-desa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan, asal kita sungguh-sungguh percaya. Amin, saudara. Bagian kita melakukan firman, itu aja. Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Alkitab berkata firman Tuhan itu murni, firman Tuhan itu teruji, dan Allah akan melakukan apa yang firman itu sudah sampaikan. Bagian kita imani firman itu, lakukan. Sesulit apapun keadaan di depanmu, tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup, asal kita mau berubah. Ya, dikatakan barang siapa yang percaya kepada Kristus, kita diberi kuasa untuk menjadi apa? Anak-anak Allah. Kita menerima kuasa menjadi anak Allah. Orang-orang yang dimenangkan, dan di dalam terang itu dikatakan kegelapan tidak dapat menguasainya. Percaya pada firman Tuhan. Saya mengikut Tuhan, saudara, dari tahun 95. Saya diproses Tuhan begitu keras. Ketika saya harus mengaku iman saya, konsekuensinya papi saya waktu itu ancam saya mau dibunuh. Tapi saya tetap bertahan pada Yesus. Tidak ada satupun yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus, karena saya sudah mengalami Tuhan. Akhirnya saya diusir dari keluarga tahun 96. Papi saya bilang, kamu angkat kaki dari rumah ini kalau kamu tetap memilih Yesus. Jangan pernah anggap kamu punya keluarga. Keluar dari rumah ini. Dan satu lagi, kalau kamu benar-benar pilih Yesus, keluar dari rumah ini, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus bisa kasih makan kamu pakai apa. Saya keluar dari rumah tanpa bawa ijazah. Saya memulai hidup bukan dari nol, dari min, dengan Tuhan. Dari kota Poso saya ke kota Palu untuk bisa dapat tinggal dan makan. Saya numpang di kos-kosan di tempat sepupu saya. Saya cuci baju anak kos. Saya nyapu, saya ngepel, saya bersih-bersih rumah. Cuci baju bukan pakai mesin, pakai tangan. Waktu itu saya baru lulus SMA. Sering kali air mata menetes, iblis ngomong, goblok ikut Yesus menderita, tinggalkan keluargamu. Tapi saya berkata, iblis, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Karena itu aku tidak punya hak atas hidupku, hidupku adalah milik Kristus. Saya mengabdikan diri kepada Tuhan, kepada kebenaran. Tidak gampang. Bertahun-tahun diproses. Saya waktu itu dapat, ketika saya doa puasa di tempat kos, ya, saya dapat satu pernyataan, saya dapat penglihatan, saya berdiri di atas mimbar, di bawah itu puluhan ribu orang, semuanya sedang menangis. Tuhan berkata, satu saat engkau akan pergi kepada mereka. Bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu, pulau-pulau menantikan pengajaranmu. Saya menangis dalam hadirat Tuhan ketika dapat penglihatan itu. Begitu amin, yang saya lihat pakaian cuci, pakaian kotor. Bukan penglihatan yang heboh. Tapi Alkitab berkata, nantikanlah penglihatan itu, sebab dia sedang menuju dengan tidak berlambat-lambat. Puluhan tahun saya diproses. Hari ini saya mau bersaksi kepada saudara, penglihatan itu terjadi dalam hidup saya. Terjadi dalam hidup saya. Apa yang tidak mungkin itu Tuhan lakukan. Saya ini ke Amerika tadinya mau jalan-jalan, banyak jalan-jalannya daripada pelayanannya. Tapi ternyata waktu habis untuk pelayanan sambil jalan-jalan. Iya.
Hari ini saya ada di sini. Tadi pagi khotbah di Philadelphia 2 kali. Lalu saya ke sini. Ini khotbah yang kelima. Saya khotbah 3 kali di sini tadi di New Jersey, dan besok kami akan ke New York. Ya, minggu yang lalu saya khotbah di New York. Saya makan pagi di New York, makan siang di Villa, makan malam di Atlanta. Luar biasa kan saudara? Ya, semua karena melayani Tuhan. Saya melihat hari ini lewat YouTube channel saya di Mesbah Doa setiap malam jam 8 di Indonesia, jam 8 pagi di sini, hampir 50.000 orang setiap hari. Pagi Mesbah Syukur 75.000 sampai 80, kadang mencapai 100.000 setiap hari. Orang yang mendengarkan firman. Saudara, kita butuh gedung gereja sebesar apa untuk menampung orang sebanyak itu? Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Di tengah masa pandemi Tuhan memberkati kami lewat YouTube channel. Yang saya mendapatkan tuntunan Tuhan beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Tuhan berkata, ambil alih dunia media, beritakan Injil lewat media. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi, nggak ada yang tahu satupun bahwa pandemi akan datang 2020. 2019 saya mulai pelayanan di YouTube. Tiba-tiba 2020 terjadi pandemi, gereja tutup, orang gak bisa beribadah. Orang mulai mencari firman Tuhan satu-satunya lewat media. YouTube channel saya di tengah masa pandemi naik, satu hari nambah 1.000 subscribe setiap hari. 1.000 setiap hari, kok gak wow ya? 1.000 subscribe setiap hari, wow gak? Wow saudara ya. Hari ini mencapai 600.000 lebih subscribe. Ya, tahun depan 1 juta saudara. Saya melihat, ya bukan untuk wah-wahan, saya mendengarkan begitu banyak kesaksian orang mengalami pemulihan. Yang sudah mau bercerai dipulihkan Tuhan. Yang mau bunuh diri bertobat terima Tuhan Yesus. Saya mendengarkan banyak pemulihan demi pemulihan, orang mendengarkan firman Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu sedang datang ke dalam dunia, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh saudara memaknai Natal tahun ini dengan hati dan hidup yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Saya berdoa biar kita semua pulang dari tempat ini, bahkan kita memasuki tahun yang baru 2023, jangan takut, Tuhan beserta dengan kita. Itu pesan Natal yang begitu kuat, Tuhan beserta kita. Saya undang para imam musik bisa maju ke depan. Kita mau percaya sungguh-sungguh bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau naikkan pujian tadi, ku yakin Tuhan Engkau hadir di sini, Engkau hadir di hidup kami. Karena itu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang kami minta dan yang kami doakan. Engkau sanggup melakukannya Bapa. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, ku yakin Tuhan Engkau hadir dalam hidup kami. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Katakan bersama, yes Lord. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi angkat tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi
Bapa. Saudara, mungkin hari ini engkau berkata, rasanya tidak ada pengharapan. Mungkin ada ketakutan di dalam hatimu. Percayalah, Yesus datang membawa berita kesukaan. Dia rindu melepaskan engkau dari setiap kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kesialan, bahkan apapun. Percayalah, Yesus datang, dia rindu melepaskan engkau dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang yang ajaib. Kalau hari ini masih ada dosa yang mengikat hidupmu, katakan, Tuhan, lepaskan kami dari setiap ikatan-ikatan dosa yang menghambat berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Yesus datang membawa damai, sejahtera, dan sukacita. Biarlah kami melakukan kebenaran, karena di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Dan ada damai, sejahtera, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Berkati setiap anak-anak-Mu yang membuka hati malam ini dan berkata, Tuhan, jadilah Tuhan dan juru selamat di dalam hidupku. Mari saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin.